samudra, tempat guru-guru hebat menebar ilmu bagaikan mutiara. Dengan semangat juang dan dedikasi yang tinggi, mereka mengabdikan diri, mencerdaskan generasi. Guru-guru hebat di Kepulauan Sula terus belajar dan berkolaborasi, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengemudi, uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Trans Plus Kementerian Agama RI, LPTK IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mahfiz Sabsuha. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Malang Selatan, Desa Buaya, Kecamatan Malang Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Ahmad Gorontalo dengan NIM 24712500170, nomor UKG 8203 58000207. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7 dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah SWT, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah semuanya hadir? Hadir. Baik, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya, utamanya nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga sampai pada ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, kerabat, abid dan kerabat yang telah memperjuangkan dinul Islam, dan sampai pada ini kita masih dalam keadaan Islam, iman dan ihsan. Dan semoga Sudah jabatan untuk beberapa ini kalau kita sama-sama jawab, silakan yang mau berbicara. Dengan seperti saja, tanpa kita berdoa. Bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil rizqi ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Dan sebelumnya kami sama-sama kita menyanyikan lagu Islam. Teman-teman, seperti saja menyanyikan tersebut mengenang
dan selanjutnya silakan kalian lihat ke samping kiri dan kanan, kemudian di bawah juga. Apabila masalah sampah yang besar silakan dihitung dan ditaruh di tempat sampah. Masalah? Ya, baik. Dan silakan melakukan silakan kalian. Dan untuk lebih bersemangat, mari kita sama-sama untuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Kalian bersama ini bisa belajar apa? Sepak Dan oke, silakan. agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan Budi pekerti. Baik, topik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, Tujuan pembelajaran dari materi yang kita pelajari pada hari ini yang pertama setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat diharapkan mengidentifikasi berbagai fenomena alam semesta sebagai ciptaan Allah SWT. Yang kedua, menganalisis keteraturan dan perubahan alam semesta sebagai bukti. kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana Alam semesta menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Yang keempat, menentukan sikap syukur dan menjaga kelestarian alam semesta sebagai implementasi pemahaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu pada hari ini yaitu model pembelajaran problem bersendiri yaitu atau LPDF. ya, Dan untuk memahami materi ini, pernahkah kalian melihat ke dalam alam di mana langit yang berwarna bintang? Pernah? Pernah. Kemudian, pernahkah kalian melihat pada siang hari gunung yang megah? Pernah. Dan lautan yang luas? Pernah. Ya. Yang lain pernah melihat? Bagaimana perasaan kalian pada saat melihat pemandangan yang Siapa itu? Kami biasa senang. Pernah. Saat melihat pemandangan seperti itu, pasti hati kita akan merasa senang. ya? Coba. Ya. Bagaimana fenomena alam itu bisa terjadi dan berjalan begitu teratur? Karena adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya saat itu Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Yang berikut salah satu ciptaan Allah yaitu batas sungai yang sangat teratur. Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana ayat ini? Ya, dan juga fenomena apa lainnya. ya, Bagaimana perasaan kalian pada saat melihat fenomena-fenomena alam yang seperti itu? ya. Dan kemudian di sini Bapak akan menampilkan juga penjelasan singkat dari materi. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama untuk lebih bersemangat kita melakukan ice breaking. Silakan bagi yang mau bikin.
Watermelon, watermelon, papaya, 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 orange juice, orange juice, banana, 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 banana. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk memahami materi ini, maka di sini hasil itu masuk pada kegiatan untuk diskusi kelompok. Bapak akan menampilkan penjelasan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Mahfi Sabsuhan. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimak baik-baik ya. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta meliputi langit, bumi, bintang-bintang, planet-planet, gunung, lautan, tumbuhan, hewan, dan segala isinya. Keberadaan alam semesta yang begitu luas, kompleks, dan teratur adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas, tidak terjangkau, dan tidak tertandingi. Semoga video ini bisa memudahkan kalian dalam memahami alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Setelah kita mendengarkan penjelasan singkat tadi, bagaimana alam semesta bisa terjadi, kemudian alam yang terjadi yang begitu teratur, bagaimana bisa terjadi begitu teratur, dan yang selanjutnya untuk lebih memahami materi dan mengetahui isi dari materi tersebut. Di sini saya sudah siapkan materi kopian dan buku kopian, kemudian ada LKPD yang akan dikerjakan untuk masing-masing kelompok. Ya. Jadi nanti Bapak akan berikan materi, kebetulan karena di sini jaringannya kurang bagus, jadi Bapak sudah siapkan materi di waktu fotokopi untuk masing-masing kelompok. Ya, silakan dipelajari, dan nanti ada PPD yang nanti Bapak berikan juga untuk masing-masing kelompok. Ya. Silakan ditulisnya untuk kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Di halaman depan itu ada nama-nama kelompok, kemudian tujuan dan petunjuk pengerjaan, kemudian di belakang ada pertanyaan yang nanti dijawab untuk masing-masing kelompok. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi masing-masing kelompok diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Bapak semua anggota kelompok harus aktif, karena di sini ada 2 penilaian, yaitu penilaian secara kelompok dan penilaian secara individu. Bagi anggota kelompok yang tidak aktif, maka nilainya akan berkurang. Silakan dibaca dengan teliti. Ya, harus supaya kelompok yang anggota kelompok yang tidak membaca supaya mengisi LKPD, terutama nama-nama kelompok. Siapa yang berkenan sebagai ketua dan
kemudian anggota. Sudah bisa menjawab? Kelompok 3? Kelompok 2? Sudah bisa menjawab pertanyaan? Sudah. Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah. Silakan. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah selesai. Sudah. Ini kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Sudah selesai. Ya. Kemudian kalau sudah selesai silakan dicek kembali. Mungkin ada penjelasan yang masih kurang. Silakan dicek kembali masing-masing jawaban. Nanti ditentukan kerugian untuk masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Ya. Jadi tidak semua yang harus maju, tapi hanya kerugian yaitu dua orang per kelompok untuk menyampaikan hasil investigasi atau hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan didiskusikan untuk masing-masing kelompok siapa yang menjadi ketua atau menjadi perwakilan untuk maju menyampaikan hasil. Baik, semua kelompok sudah siap? Siap. Silakan masing-masing perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Nanti urutan. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Ada beberapa jenis gerhana matahari antara lain: 1. Gerhana matahari total, seluruh cakra matahari tertutup. 2. Gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. 2. Hujan meteor, menampakkan jalur cahaya di langit malam ketika partikel-partikel debu dan batuan dari komet atau asteroid memasuki atmosfer bumi dan terbakar. Hujan meteor tertentu terjadi secara periodik ketika bumi melintasi jalur orbit komet atau asteroid yang meninggalkan banyak serpihan. 3. Aurora, cahaya indah yang menari-nari di langit di daerah bintang tinggi dengan kutub utara dan selatan. Sudah? Sudah. Baik, dari penyampaian kelompok 1 tadi ada yang mau bertanya? Silakan. Kapan aurora terjadi? Aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atom dan molekul di atmosfer bumi. Di belahan bumi utara disebut aurora borealis, sedangkan di selatan disebut aurora australis. Masih ada pertanyaan yang lain? Ya. Baik, mari kita sama-sama berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. 2. Contoh keteraturan dan keindahan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Sistem tata surya dan gerakan benda-benda langit. Keteraturan planet-planet, bulan, asteroid, dan komet dalam tata surya. Kita bergerak dalam orbit yang sangat teratur mengelilingi matahari. Keteraturan menunjukkan adanya perencanaan dan pengaturan yang maha sempurna, bukan kekacauan. Keindahan, pemandangan planet-planet yang bersinar di langit malam, kemegahan matahari saat terbit dan terbenam, keindahan fase-fase bulan hingga peristiwa langka seperti gerhana matahari yang memukau. Semua ini menyaksikan visual yang menakjubkan. 2. Struktur galaksi dan pembentukan bulan. Keteraturan galaksi seperti galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang, planet, gas, dan debu yang tersusun dalam struktur teras galaksi spektral, Einstein, dan lain-lain, dan berputar mengelilingi galaksi. Keindahan, gambar-gambar yang diambil oleh teleskop antariksa menunjukkan
Galaksi dengan sepeda yang memukau penuh bintang gemerlap. Keindahan kosmik ini sering digambarkan sebagai karya seni alam semesta dalam skala terbesar. Baik, demikian penyampaian dari kelompok 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Kata surya adalah kumpulan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari dan matahari sebagai porosnya. Ya. Masih ada? Tidak. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Tidak alam semesta menjadi karenanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. A. Gravitasi bumi, kekuatan yang menjaga planet-planet tetap pada orbitnya, bintang-bintang tetap pada galaksinya, dan memungkinkan kita tetap berpijak di bumi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta dengan kekuasaannya. B. Siklus kehidupan. Air menguap, membentuk awan, menurunkan hujan, mengalir ke sungai dan laut, dan siklus ini terus berulang. Tumbuh-tumbuhan dari biji menghasilkan buah dan kemudian mati memberikan nutrisi bagi kehidupan selanjutnya. Semua ini menunjukkan perencanaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kelestarian alam sebagai implementasi pemahaman Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan sehari-hari, antara lain bersyukur atas kekayaan alam, mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan alam yang bisa kita nikmati seperti udara bersih, air jernih, tanah yang subur, dan keindahan pemandangan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Apa? Kelompok 3, ya silakan. Bagaimana cara menggunakan sumber daya alam dengan bijak? Tidak berlebihan dalam menggunakan air, listrik, dan sumber daya alam lainnya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari penyampaian ketiga kelompok tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Alam semesta beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya adalah merupakan ciptaan Allah SWT. Ya. Itulah kesimpulan dari kelompok 3. Kelompok 3, kemudian kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan? Ya Pak, Ya, silakan. mari kita menjaga alam semesta ini agar tetap lestari. Mari kita menjaga alam semesta yang ada di sekitar. Lestari. Dari kelompok 2 sudah, kelompok 1 ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Pak. Silakan. Kita sebagai seorang siswa harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, berupa laut yang luas, hutan yang hijau, air yang bersih untuk menunjang kehidupan kita. Ya. Baik, dari masing-masing kelompok sudah dapat menyimpulkan hasil diskusi. Untuk itu, dari materi yang telah dipelajari pada diskusi tadi, apa yang kira-kira kalian dapat? Bagaimana? Kalian bisa tahu tentang bagaimana penciptaan Allah SWT, kemudian bagaimana bisa menjaga atau melestarikan, dan bagaimana kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada ya, dari Allah SWT diberikan kepada kita, sehingga sampai pada hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas keseharian kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya. Itu kita dapat dari bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi, yaitu yang pertama kita mengucapkan syukur.
Bagaimana cara mengucapkan syukur? Itu dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan. Itu yang pertama. Ya, menjalankan apa yang diperintahkan. Yang diperintahkan di sini apa? Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, dan menjauhi segala yang diperintahkan itu adalah, ya, ada yang jawab apa yang diperintahkan? Silakan. Perintahkan oleh Allah untuk rajin-rajinlah supaya mengaji, berbakti. Ya, rajin-rajinlah sholat, kemudian mengaji dan berbakti kepada orang tua. Yaitu itu adalah merupakan wujud syukur yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, ya, wujud syukur yang kedua, yaitu kita selalu menjaga kelestarian alam. Ya, dengan cara, ada yang tahu, menjaga kelestarian alam. Sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, yang akan bagaimana menciptakan polusi udara maupun polusi air akibat dari buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, menjaga hutan tetap lestari. Kalau menjaga hutan tetap lestari, dengan cara bagaimana itu? Tidak membosankan. Oke, tidak boleh membosankan. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga laut agar tidak terjadi abrasi, ya, atau penyekisan air laut. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk segera diingat. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum mengakhiri materi pada ini, saya persilakan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Amin. Dan sebelum kita menutup materi pada hari ini, aku peringatkan bahwa materi untuk minggu depan yaitu mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.